Oke, kembali lagi di Vlog Danif dan kali ini kita lagi kedatangan sebuah motor listrik ya, buatan Katalis yang bekerja sama dengan Kamensky, namanya Spacebar. Ya, ini motor listrik, harganya 65 juta. Kira-kira seperti apa rasanya? Jangan lupa untuk like dan subscribe karena kita akan bahas motor ini. Jadi, pas gue pertama kali lihat motor ini di foto ya, wah, gue pikir mirip banget sama motor kompo gitu, tapi lebih modern dan kesannya tuh kayak Cyberpunk 2077, yoi. Ya, tapi ternyata pas motornya langsung datang, kita coba langsung gitu ya. Ternyata motornya nggak sekecil itu. Kalau motor kompo kan bener-bener kompak, ringan, kecil sekali. Ini panjangnya 1,84 meter, hampir 2 meter. Lebarnya sekitar 200 mm, 20 cm lah ya. Dan tingginya berapa tadi, Pal? 1,1 meter. Dan kalau kita mau bawa motor ini ya, ini bisa dilipat. Jadi kalau mau masukin ke dalam mobil itu gampang. Terus juga dia cuma 60 kg doang. Coba, Pal, sini, Pal. Yuk, kita angkat nih motor untuk membuktikan betapa entengnya motor ini. Ya, 1, 2, 3, hap. Tuh, enteng sekali, ya kan? Rahasia kenapa motor ini enteng? Karena bodinya ini dibuat dari aluminium. Ini semuanya aluminium. Jadi kalau dia pakai besi, kebayang nggak beratnya seberat apa? Ini semuanya aluminium. Nah, terus yang seperti gue bilang tadi, motor ini tidak sekecil motor kompo yang mungkin motor kompo cuma segede gini gitu ya. Ini enggak. Nah, sebagai perbandingan, coba, Pal, bawa motor itu tuh, Super Cup. Gak usah standar 2, ya rusak dah. Oke. Nah, tuh lihat, wih, enteng banget ya digeser-geser. Nah, motor ini sebenarnya nggak sekecil itu gitu. Lihat nih, ini panjangnya tuh hampir mirip-mirip ya. Cuma bedanya karena dia punya pelek yang lebih gede, ban yang lebih lebar. Jadi ini kita ujungnya samain ya. Nih, kita samain ujungnya. Tuh, bedanya ternyata nggak seberapa gitu. Nah, kalau dilurusin, tuh belakangnya udah kita ratain ya. Ternyata bedanya nggak seberapa. Bayangin kalau motor ini punya ukuran ban yang sama, mungkin panjangnya jadi sama gitu. Oke, sekarang balikin lagi, Pal. Jadi motor ini tidak sekecil itu. Nah, gimana pas kita dudukin? Nah, disclaimer, motor ini masih prototype ya, yang edisi pertama. Jadi masih ada beberapa kekurangan. Salah satunya adalah suspensi belakangnya. Ini belum dapat yang pas. Tapi yang versi produksinya udah dapat yang pas. Sama di bagian bawah sini dia agak sedikit mentok armnya sama bodi. Sama untuk fuse di sini ini masih kosong. Nanti versi yang produksi massalnya udah lengkap semua. Pas kita dudukin gini, ternyata riding positionnya itu sangat santai sekali, santuy. Kayak bawa mirip-mirip kayak bawa chopper gitu ya, tinggi stangnya, santuy banget. Dan pas kita dudukin juga, ini dia punya kursi yang sangat empuk, kakinya juga gampang, pasti napak lah ya, nggak mungkin jinjit ya. Dan sesuai gitu, karena dia punya range sekitar 60 km dan kecepatan maksimal 50 km per jam. Tapi di motor ini tidak ada speedometernya. Jadi kita nggak bisa tahu baterai tinggal berapa lagi sama kecepatannya berapa. Mungkin versi produksi nanti akan dikasih. Belum ada konfirmasi ya. Tapi pasti akan ada indikator buat baterainya sih. Karena nggak mungkin dibawa jalan. Terus kita nggak tahu baterai tinggal berapa, tiba-tiba mati, kayaknya nggak seru banget itu. Tapi pasti bakalan ada. Nah, terus motor ini dia punya kunci keyless. Jadi untuk menstarter motor ini, itu kita puter bagian sini. Kayak kendaraan militer ya. Nah, terus udah nih, nyala. Kalau udah nyala seperti ini, itu tinggal kita gas. Dan kalau misalkan kita mau jalan, dia itu ada 3 pilihan percepatan ya. Ada 1, 2, dan 3. Yang 3 paling kenceng, 1 paling pelan. Kurang lebih sama seperti VR yang pernah gue coba. Terus mau matiinnya, kita putar lagi di bagian sininya. Ini sih instrumennya keren banget sih. Gue kayak kayak masuk kendaraan militer, kayak semacam tank itu diputar-putar seperti ini. Dan kalau kita mau nyalain atau matiin lampu gitu ya, itu di sini nih. Tuh. Jadi kayak jet fighter. Misalkan mau nembak misil, diangkat dulu,
baru dipencet. Tujuannya apa? Biasanya kalau buat kendaraan tempur tuh ada senjata sengaja diginiin biar nggak kesenggol, tiba-tiba ngeluarin misil kan tiba-tiba nggak seru banget ya. Orang nggak salah apa-apa tiba-tiba ketembak kan nggak seru. Makanya bikin tombol-tombol seperti ini. Nah, dia nggak ada high beam-nya, jadi lampunya ini cuma ada lampu kecil, senja di sini, sama lampu low beam di sini. Udah. Kenapa bisa gue bilang cuma low beam aja? Karena cut off-nya rapi. Kalau misalkan high beam dia pasti naiknya ke atas, nggak cut off seperti ini. Karena emang lampu depannya dia pakai 2 buah proyektor. Terus untuk lampu sein ada di sini. Nah, di sini juga ada. Terus lampu remnya juga di bagian sini ya. Nah, seperti itu. Unik banget sih motor ini. Ini karena masih handmade, dia bakal diproduksi 10 unit dulu. Tapi nggak tahu, mungkin nanti kalau ada update baru lagi kalian bisa langsung aja follow ke Instagram Katalis ya. Ini karena masih prototype, jadi kita masih belum tahu juga nanti speknya akan seperti apa. Terus kita lihat bagian depannya. Nah, ini dia. Lihat, bannya kecil karena dia ukurannya 10 inci. Nah, ini bannya juga dia pakai ban buat off-road ya, ban tahu. Terus peleknya aluminium juga. Dia bulat gini doang. Terus untuk suspensi depannya, dia tuh mirip kayak suspensinya Vespa, suspensi pesawat. Jadi kalau Vespa itu kan cuma sebelah. Kalau ini kanan kiri nih. Nggak cuma di sebelah doang. Nah, terus ke bagian pengeremannya, ya, dia pakai kaliper Brembo, di sini tulisannya Brembo. Terus ininya juga kabel remnya pakai braided ya. Dia pakai Scarlett Racing. Terus di sini dia pakai Nissin untuk tabung hidroliknya. Nah, lucunya dia itu punya rem cakram itu yang depan sebelah kiri, yang belakang sebelah kanan. Nah, jadi kameranya coba pindah ke sana. Nah, terus seperti yang gue bilang, ini rem cakram belakangnya, dan dia punya motor listrik di bagian belakang. Jadi dia motor listriknya bersatu dengan velgnya. Nah, tenaganya dia sekitar 1200 watt peak powernya. Terus kalau kita lihat bagian dalamnya, nah dia ada sebuah suspensi monoshock yang seperti gue bilang dia masih prototype, jadi nanti ini pasti akan diganti. Entah nanti diganti dengan suspensi yang lebih keras mungkin, atau mungkin monoshocknya akan diganti gitu. Oke, lanjut. Di belakang sini, ini ada rak belakang dan rak depan itu bentuknya sama persis dan bisa dipakai buat bawa barang. Nah, terus bisa kita lihat di sini powder coatingnya juga sangat rapi. Joknya ini tidak bisa dilepas dan kita tidak dapat tempat penyimpanan. Jadi kalau kita mau bawa barang belanjaan, tetap taruhnya di sini atau di depan atau mungkin di tengah-tengah sini. Terus di bagian sini dia ada stop kontaknya sama seperti motor-motor listrik yang pernah gue bahas sebelumnya ya. Bentuknya semua mirip seperti ini. Kan? Terus di sebelah bagian yang paling kiri itu ada untuk colokin kabel buat ngecas. Jadi dia adapter buat ngecasnya itu udah include di dalam sini, bukan di luar. Biasa kan di luar ya. Nah, terus seperti yang gue bilang ini bisa dilipat ya. Ini mekanismenya sama seperti sepeda folding kebanyakan. Ini juga aluminium. Terus di sebelah kiri sini ini ada untuk klakson, lampu sein, sama untuk low beam dan lampu kecil. Di sebelah kanan ini kosong aja, kecuali di bagian sini ada untuk G-ringnya. Sama untuk spionnya, dia tuh agak deket sama tangan kita gitu. Tapi nggak masalah, kenapa? Karena kalau dia terlalu gede juga, jadinya nggak cocok sama desainnya ya. Ini sih udah pas menurut gua. Ini rem depan belakang, bentuknya seperti ini, dan ujungnya ini sepertinya kayak dihalusin lagi ya. Harusnya dia nggak seperti ini, sengaja dibikin halus, biar nggak terlalu keluar. Terus ke bagian bawah, nah ini salah satu favorit gua ya, karena dia punya desain industrial yang keren banget. Sengaja baut-bautnya itu diliatin kebuka seperti ini, ya kan? Warnanya hijau, sama ada dikal-dikal yang menunjukkan kesannya semakin semakin steampunk gitu. Nah, di sini ada tulisannya, pertama KTLS KMNGSK.01.2021 karena ini adalah unit yang pertama. Di bawahnya ada lagi nih 2020, 2021 ada di sini ada barcode-nya, ada tulisan electric vehicle. 1200 watt motornya dan baterainya 48 volt lithium battery, full aluminium alloy, 661 frame and body, 10 inci wheel. Tapi sayangnya motor ini tidak bisa dilepas baterainya. Jadi kalau kita mau ngecas, kita harus bawa motornya ke dalam, habis itu kita cas. Padahal lebih enak lagi kalau misalkan dibikin mekanisme buat motor ini taruh di luar aja, terus nanti kita keluarin baterainya, kita ngecas di dalam rumah. Karena nggak semua garasi dia punya yang namanya colokan listrik sih. Tapi harusnya kalau orang yang beli motor ini pasti punya lah. Nah, pertanyaannya mungkin berapa sih harganya? Motor ini dibanderol dengan harga 65 juta off the road.
artinya dia tidak ada plat nomornya. Memang buat motor-motor lucu aja. Mungkin teman-teman bertanya, worth it atau enggak? Menurut gua worth it. Kenapa? Karena ini bukan sembarang motor. Ini adalah benda koleksi, benda seni ya. Karena pas kita lihat bentuknya, ini keren banget. Sama mungkin seperti Super Cup tadi gitu kan. Motor cc-nya cuma segitu, kok harganya bisa 80 jutaan gitu. Honda Monkey bisa dijual hampir 100 juta, padahal cc-nya cuma segitu. Ya, memang kalau udah jadi barang kolektor item atau barang seni, ya nggak bisa disamain seperti apa ya, Honda Monkey sama Honda Revo ya mirip-mirip kan sebenarnya kan. Tapi kenapa orang beli Honda Monkey gitu, nggak beli Honda Revo aja? Padahal kita bisa beli berapa Revo tuh kalau kita beli Monkey ya kan. Nah, tetap sama kayak gitu gitu. Ya bener kan? Sama, motornya juga sama gitu. Jadi kalau ditanya motor listrik 20 jutaan banyak gitu kan. Ya kalau mau beli 20 jutaan ya silahkan aja gitu kan. Ini ada market tersendirinya dan menurut gue ini motor keren sih. Kalau kalian beli motor ini ditaruh di rumah aja, nggak usah dipakai deh, ditaruh di rumah aja. Pasti pas tamu datang gitu, teman kalian datang, wih keren banget tuh motor apaan? Coba dong, coba muter-muter komplek, balik lagi. Udah, terutama buat kalian yang suka kehabisan bahan diskusi gitu ya. Ada teman datang, aduh ngobrolin apa lagi nih ya? Nanya istri udah, nanya anak udah, nah bahas motor aja gitu kan. Nah, ini adalah salah satu motor yang bisa menjadi pembahasan kalian, karena emang keren banget sih. Ya udah, itu aja mungkin video kali ini. Sayang sekali kita nggak bisa bawa jalan karena suspensi belakangnya masih mentok. Mungkin nanti setelah suspensinya diganti gitu ya, kita bisa bawa motor ini jalan-jalan. Oke, itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye!